Jadi Imam Ghazali sedang membandingkan keunggulan jabatan dibandingkan dengan kekayaan dari 3 aspek. Pertama, jabatan atau pengaruh kehormatan itu lebih tinggi daripada pengaruh kekayaan. Kenapa? Karena orang yang punya jabatan kehormatan akan bisa mudah mendapatkan harta. Orang alim, orang zuhud yang sudah punya kehormatan di hati orang, itu kalau mencari harta gampang, karena hatinya orang itu akan mudah dengan sukarela menyerahkan harta kepada orang yang diyakini sempurna. Sementara orang rendah, tidak terhormat, tidak berilmu, ya, tidak ahli ibadah, pokoknya tidak punya sifat kesempurnaan, sekalipun dia punya harta banyak, tapi tidak punya kekayaan, dia punya kekayaan banyak, tidak punya kehormatan, sulit dia untuk menjabatkan jabatan itu. Jadi secara sederhana, orang punya kehormatan mudah mendapat kekayaan, sementara orang punya kekayaan sulit mendapatkan kehormatan. Gampang ikuti, gua update status. Punya kehormatan mudah mendapat kekayaan, punya kekayaan tidak mudah mendapat kehormatan. Berarti dia lebih tinggi kehormatan. Yang kedua, kekayaan itu terancam rusak, hilang, dicuri, digasap, direbut orang. Kekayaan juga butuh perlindungan dari berbagai ancaman. Tapi kehormatan yang dimiliki seseorang tidak akan terancam, dicuri, digasap, dirampas, tidak akan, dan tidak perlu penjaga, ya. Malah ini hati orang itu menjadi tempat yang sangat aman untuk kehormatan, ya, aman, tidak bisa diulik-ulik itu, tidak bisa didolimi, ya, itu tidak perlu penjagaan. Kehormatan tidak perlu penjagaan, tapi kekayaan butuh penjagaan karena terancam bisa hilang. Kehormatan tidak perlu dijaga, itu. Yang ketiga, kehormatan itu berkembang tanpa perlu dilakukan usaha-usaha mengembangkan. Tapi harta kalau ingin berkembang harus dengan usaha jerih payah. Ada orang dia sudah punya jah di hati orang masyarakat misalnya, karena ilmu, amal atau yang lain, maka masyarakat akan dengan ringan sukarela cerita ke sana kemari. Yang tidak tahu akhirnya jadi tahu, ikut menghormati, kehormatannya tambah. Begitu terus menjadi bola salju yang menggelinding, makin hari makin membesar, makin membesar. Sementara orang yang dihormati nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau harta itu kalau mau berkembang, ya kudu berusaha nih. Misalnya apa? Ya tinggu kulaan, duit 1 juta kulaan, tuku sepeda hotel, kalau bojok, karo alat masak, dodol cilok, harus berkembang. Kok cilok badine ditabung, diceleni, sepeda hotel mundak jadi sepeda motor, diceleni hasilnya. Terus sepeda motor
didol diundakno dadi mobil. Jadi nih tahu bulat 500 digoreng di atas mobil. Halo. Jadi mobil. Supaya menjadi tahu bulat, bakul cilok harus jerih payah. Tapi orang yang punya kehormatan tidur saja sampai mana-mana itu kehormatannya itu. Jadi tiga aspek ini membuktikan kehormatan jauh di atas kekayaan. Yang pertama, kehormatan itu bisa mudah mendapat kekayaan, tapi kekayaan tidak mudah mendapatkan kehormatan. Yang kedua, kekayaan itu terancam, rusak, musnah, direbut orang, tapi kehormatan tidak bisa diancam, tidak bisa direbut. Yang ketiga, kehormatan itu berkembang dengan sendirinya tanpa jerih payah orang yang dihormati. Tapi kekayaan kalau ingin berkembang harus dengan usaha dan jerih payah. Oh, ngene yo iso Imam Ghazali ngene iki nemokno ngene. Yo masuk akal ya jadi yo. Kala fa ingkuta wallahu taala ala